Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 600 ml santan kekentalan sedang ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Lalu masak sampai mendidih sambil diaduk terus supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya, kemudian angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, masukkan 80 gram tape singkong yang sudah dibuang sumbunya, kemudian tambahkan 150 gram gula pasir, 250 gram tepung beras, 3 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok teh ragi instan, pastikan ragi instannya masih aktif ya. 1 butir telur, kocok lepas. Terlebih dahulu aduk adonan keringnya, lalu masukkan telurnya. Selanjutnya tuang santan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan. Dan tutup wadahnya dengan serbet bersih atau plastik wrap. Lalu diamkan selama 2 jam. Setelah 2 jam, buka serbet atau plastiknya. Aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Saya pakai alas cetakan supaya panasnya merata ya. Setelah cetakannya panas, aduk adonan sebelum dituang ke dalam cetakan. Untuk cetakannya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ke dalam cetakan. Tekan bagian tengahnya dan putar sehingga membentuk renda di pinggirnya.
Tambahkan sedikit adonan supaya hasilnya lebih gembul, tapi jika tidak ditambahin adonan juga tidak apa-apa ya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu kuenya sudah tidak menempel di tangan dan rendangnya berwarna kuning kecoklatan. Jika ingin diberi topping, saat kuenya setengah matang, bisa diberi topping sesuai selera ya. Jika kuenya sudah tidak lengket di tangan dan rendangnya berwarna kuning kecoklatan, kuenya sudah matang ya. Kuenya sudah matang, lalu angkat perlahan. Selalu aduk adonan sebelum dituang. Untuk satu resep ini menghasilkan 20 pcs. Selanjutnya beri hiasan irisan daun pandan di atasnya. Apem selongnya enak banget dan empuk menul-menul. Apem selongnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 400 ml santan ke dalam panci, tambahkan setengah sendok teh garam, rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, siapkan 400 gram labu kuning yang sudah dikukus, berat bersih setelah dikukus dan tanpa kulit. Saat masih panas, haluskan labu kuning kukus dengan sendok. Sudah halus, lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan labu kuning yang sudah dihaluskan.
Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan yang sudah dingin. Masukkan sepertiga tepung terigu. Aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santannya. Aduk kembali sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonan sudah tercampur rata. Adonan boleh disaring supaya lebih halus. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api kecil sampai kue hampir matang. Setelah kuenya hampir matang, kemudian beri kismis di atas kuenya. Tutup cetakannya dan panggang kembali sampai matang. Permukaan kue tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Kue lumpurnya siap dikemas. Kue lumpur labu kuningnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan super lembut, meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya,
Tuang 450 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 2 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, tambahkan 1 saset SKM putih, aduk sampai tercampur rata. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 175 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan hangat. Masukkan sepertiga tepung terigu, aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santan yang sudah hangat, aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadah dengan serbet atau kain bersih. Dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin.
Sebelum dituang, selalu aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu sekitar 6-7 menit. Jika ingin diberi topping, saat kue setengah matang, beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis seluruh permukaannya dengan margarin, supaya saat dingin, kulit pukisnya tetap lembut. Kue pukis pandan gembul yang ekonomis, siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur dan tanpa mixer, tapi rasanya enak banget, empuk, dan menul-menul. Dan untuk resep yang keempat, pertama, cara membuat selai coklatnya. Tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 30 ml susu cair. Tim di atas air mendidih sampai DCC-nya meleleh dan tercampur rata dengan susu cair. DCC-nya sudah meleleh, lalu angkat. Tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk sampai tercampur rata. Lalu biarkan sampai dingin dan mengental. Kemudian siapkan 4 buah pisang ukuran besar dan panjang atau 7 buah pisang ukuran kecil. Untuk pisang ukuran besar dan panjang, potong menjadi 2 dan belah lagi menjadi 2. Selanjutnya, panaskan teflon, lalu lelehkan margarin secukupnya. Masukkan pisang, dan panggang sampai kedua sisinya matang. Sudah matang, lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Untuk membuat dadarnya, masukkan 120 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 15 gram tepung tapioka, 10 gram coklat bubuk, 1 sendok makan gula pasir, dan 1/4 sendok teh garam. Aduk rata.
Lalu tuang 300 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tambahkan 25 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Saring adonan. Selanjutnya, panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, lalu olesi tipis dengan minyak goreng atau margarin. Sebelum dituang, selalu aduk adonan. Tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur. Segera putar-putar teflonnya sambil diangkat sampai adonan tipis merata. Masak dengan api kecil sampai matang, yaitu warna berubah dan bisa dilepas dari teflonnya. Dadarnya sudah matang, lalu angkat teflonnya dan balik dadarnya dalam wadah. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya, masukkan selai coklat yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga. Ambil 1 lembar dadar, kulit yang halus untuk bagian luar, atau boleh sesuai selera. Beri pisang panggang. Lalu tambahkan selai coklat secukupnya. Lipat dadarnya. Kemudian gulung. Lakukan sampai selesai. Dadar gulungnya siap dikemas ya. Dadar gulung pisang coklatnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya sangat enak, lembut, dan coklat banget. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.